Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imratul Saada dengan NPM 240810100339 dari Prodi Informatika kelas Bela Negara G188. Di sini saya akan memaparkan secara garis besar saja artikel yang sudah saya buat dengan judul Deepfake sebagai ancaman baru dan mengapa bela negara di dunia siber semakin penting. Menurut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serangan siber di Indonesia meningkat 200% dalam 3 tahun terakhir yang mencakup phishing, malware, ransomware, DDoS, dan kebocoran data. Serangan siber sekarang memiliki pola yang semakin kompleks sehingga meningkatkan 300% serangan berbasis AI. Salah satu serangan yang diciptakan teknologi AI generatif itu adalah deepfake. Deepfake ini telah menjadi ancaman baru yang serius karena kasus penipuan deepfake di Indonesia meningkat 1.550% antara tahun 2022 sampai 2023. Nah, di ranah siber, bela negara ini telah berevolusi menjadi non-fisik karena keamanan siber kini merupakan wujud bela negara modern yang melibatkan perlindungan data nasional melalui infrastruktur tangguh seperti firewall nasional, pemantauan secara real-time, serta partisipasi masyarakat. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang mengapa bela negara di dunia cyber semakin penting, kita masuk dulu ke pengertian deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah gambar atau video hiperrealistis yang dibuat oleh kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal sebagai AI yang dapat meniru wajah, gerakan, suara, dan pola bicara seseorang dengan sangat akurat. Hasilnya tampak asli dan sulit dibedakan karena deepfake menggunakan AI berbasis pembelajaran mendalam dan membuat efek visual dan audio yang tampak nyata meskipun sebenarnya palsu. Nah, untuk contoh kasus aktualnya di Indonesia sendiri, itu saya mengambil dari verihub.com, yaitu pada Januari 2025 terjadi kasus penipuan berbasis deepfake yang menimbulkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Dalam video manipulasi tersebut, Presiden kita saat ini yaitu Presiden Prabowo Subianto seolah-olah mengumumkan program bantuan finansial sebesar 50 juta rupiah per keluarga, padahal pernyataan itu tidak pernah dibuat. Pelaku mencantumkan nomor telepon dan meminta korban mentransfer biaya administrasi antara Rp200.000 sampai Rp1 juta sebelum akhirnya menghilang. Sebelumnya, kasus deepfake ini sudah pernah terjadi pada tahun 2023, yaitu sebuah video yang menampilkan Presiden Joko Widodo berpidato dengan lancar dalam bahasa Mandarin, tersebar luas di media sosial, menyebabkan kebingungan dan spekulasi di kalangan masyarakat Indonesia. Mengingat bahaya yang ditimbulkan deepfake terhadap privasi dan lain-lain, disinilah nilai-nilai bela negara menjadi semakin penting, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Untuk penerapannya sendiri, saya mengambil 5 nilai-nilai bela negara yang saya cantumkan dalam artikel saya. Yang pertama yaitu cinta tanah air, itu seperti penggunaan teknologi untuk kebaikan, seperti membangun AI etis yang mencegah manipulasi digital dan membantu meningkatkan keamanan siber nasional, menunjukkan perwujudan nilai-nilai bela negara yang pertama yaitu cinta kepada tanah air. Yang kedua yaitu nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu bisa dilakukan dengan mencegah penyebaran konten deepfake, mendidik masyarakat dengan literasi digital, dan mematuhi peraturan teknologi dan perlindungan data seperti UU ITE. Yang ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Itu bisa dilakukan dengan mengembangkan teknologi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penggunaan dan pengembangan teknologi harus menghindari konten yang mengancam nilai-nilai Pancasila, seperti ujaran kebencian dan disinformasi yang dihasilkan melalui deepfake. Yang keempat ada rela berkorban, yaitu pengorbanan waktu dan kemampuan untuk menciptakan solusi proteksi data, termasuk kontribusi pada proyek open source anti manipulasi video. Profesi IT menunjukkan dedikasi ini dengan bekerja keras melindungi data nasional dari ancaman siber. Yang terakhir yaitu yang kelima, itu kemampuan awal bela negara. Disiplin dan integritas dalam pengembangan software, etika digital saat menggunakan AI, serta sikap kritis terhadap informasi. Jadi, keilmuan informatika memegang peran strategis dalam mitigasi ancaman deepfake melalui pengembangan teknologi deteksi otomatis seperti algoritma anti-spoofing,
yang menganalisis anomali frame video, konsistensi cahaya, dan pergerakan mata untuk membedakan konten mana yang palsu dan mana yang asli. Melalui artikel ini juga, generasi muda diajak memahami resiko deepfake melalui pemahaman mendalam tentang manipulasi AI yang dapat memicu disinformasi. Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.